Oke, halo semua. Kali ini kita akan belajar mengenai vektor. Kita akan belajar mengenai vektor ini di matematika, tetapi di fisika ini kompetensi dasar yang akan kita penuhi adalah menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan. Jadi nanti selain kita belajar vektor itu apa, seperti apa dia ditulis, bagaimana notasinya, kita juga belajar penjumlahannya bagaimana, lalu penerapannya dalam besaran-besaran fisika. Di sini dicontohkan salah satunya perpindahan. Meskipun tidak hanya terbatas pada perpindahan saja, bisa jadi besaran-besaran lainnya. Berkenaan dengan vektor dalam fisika, vektor ini adalah salah satu jenis besaran. Jadi jenis besaran itu ada dua. Yang pertama adalah besaran skalar, dan yang kedua adalah besaran vektor. Nah, besaran yang kedua ini yang kita akan bahas secara khusus di bab ini. Bedanya apa antara skalar dan vektor? Kalau skalar, kita hanya berbicara soal seberapa besar properti tersebut. Misalnya, massa. Kita hanya menyebutkan massanya berapa. Lalu waktunya berapa. Kalau suhunya berapa. Nah, itu ya. Jadi ada informasi tentang besarnya saja. Sedangkan besaran vektor itu memberikan dua jenis informasi. Yang pertama adalah besarnya, yang kedua itu adalah arahnya. Maksudnya seperti ini. Kalau vektor, ketika kita meninjau suatu properti, dia itu perlu ditentukan besarnya dan arahnya. Nah, ini kan contohnya perpindahan. Kalau misalnya ada benda posisi awalnya di sini, lalu dia mengalami perubahan posisi atau perpindahan, misalnya dia jadi akhirnya di sini. Nah, ketika kita berbicara soal perpindahan ini, kita kan akan berbicara besarnya perpindahannya berapa dan arahnya kemana. Apakah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau mungkin dalam konteks kehidupan sehari-hari, misalnya mata angin ke utara, selatan, timur, barat, dan seterusnya. Yang jelas, vektor itu ada besarnya dan ada arahnya. Mengenai besaran ini yang dicontohkan, misalnya perpindahan, ada besaran lain yang mirip dengan perpindahan, tapi merupakan besaran skalar. Lebih mudahnya, saya coba ilustrasikan. Misalnya kita dari rumah, kita ingin berangkat ke sekolah. Nah, tapi ketika kita berjalan dari rumah ke sekolah, kan kita pasti akan mengikuti jalur yang disediakan jalan, baru sampai di sekolah, misalnya di sebelah sini. Nah, ketika kita melalui jalan ini, kita menempuh suatu panjang lintasan tertentu. Nah, panjang lintasan yang kita lewati, itu disebutnya, besarannya itu adalah jarak. Jadi kalau misalnya kita mengambil jalan yang lebih memutar, jaraknya pasti akan lebih besar. Nah, jarak ini dia itu masuknya besaran skalar. Karena jarak itu dia nggak peduli kamu kemana arahnya, apakah ke atas, ke bawah, pokoknya panjangnya lintasan itu adalah sekian, dinyatakan dalam jarak. Nah, sedangkan perpindahan itu berbeda dengan jarak. Perpindahan itu mempertimbangkan arahnya. Kalau misalnya ada dua titik, dan dia punya sejumlah kemungkinan lintasan, ada lintasan yang paling singkat, yang paling pendek. Nah, ini yang dinamakan perpindahan. Dan ini ditentukan juga, selain dari panjangnya, itu ditentukan juga oleh arahnya. Kalau ini arahnya ke kanan, atau kalau dalam peta misalnya seperti ini biasanya ke arah timur. Besaran kedua ini disebutnya perpindahan ya, yang ini. Keduanya sama-sama disimbolkan sebagai S. Tapi untuk perpindahan, karena merupakan besaran vektor, kita menggunakan simbol yang khas untuk besaran vektor, yaitu kita punya panah di atasnya. Nah, mengenai simbol ini, akan kita pelajari lebih lanjut ya, di bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada contoh lain, besaran yang seperti jarak dan perpindahan, tapi contoh lainnya, yaitu kelajuan dan kecepatan. Oke. Kelajuan itu apa? Kelajuan itu adalah total jarak yang ditempuh per satuan waktu. Kalau ditulis kelajuan itu adalah S per T. Sedangkan kecepatan itu adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. S-nya menggunakan vektor ya. S per T. Nah, simbolnya untuk kelajuan itu pakai V biasa ya. Sedangkan kecepatan, V-nya itu menggunakan panah di atasnya karena vektor. Ini aplikasinya, kalau misalnya di kasus yang ini, ketika kita menghitung kelajuannya, kita pertimbangkan panjangnya yang ini. Yang lintasan yang ditempuhnya. Misalnya ini adalah 300 meter. Dan kita sampai dalam waktu 3 menit. Maka kelajuannya berapa? Kelajuannya adalah 100 meter per menit. Tapi kalau kecepatannya itu berbeda lagi.
dari kelajuannya. Misalnya, kalau misalnya jarak yang ditempuh melalui jalan ini adalah 300 meter, ternyata sebetulnya perpindahan dari rumah ke sekolah adalah 150 meter. Waktunya tetap sama kan ya, 3 menit, karena kejadiannya masih sama yang ini. Nah, maka kecepatan perjalanan kita sampai sekolah adalah ini, yang dibaginya 150 dibagi 3 menit, yaitu 50 meter per menit. Jadi, nilai kecepatan dan kelajuan bisa jadi berbeda, karena kecepatan itu ditentukan oleh besaran vektor, yaitu perpindahan, sedangkan kelajuan itu ditentukan oleh jaraknya. Sehingga karena kecepatan itu sama-sama besaran vektor, di akhirnya juga kita perlu nyatakan, ini arahnya kemana? Kalau misalnya ini denah, ilustrasinya berarti arahnya ke timur. Kalau ini kan tidak perlu, karena kan awalnya kita ke selatan, lalu belok ke timur, ke selatan lagi, ke timur, lalu ke utara, ke timur, lalu ke utara lagi. Jadi tidak usah dinyatakan hanya kelajuannya segini, gitu ya. Ini, yang kelajuan ini adalah nilai yang biasa kita lihat di speedometer atau indikator kecepatan di kendaraan kita. Misalnya kita naik motor, naik mobil, kan suka ada ya indikator kecepatannya. Nah, itu tuh yang ditunjukkan bukan kecepatan sebetulnya, tapi kelajuan. Karena dia itu tidak menunjukkan kita sedang bergerak ke arah mana. Dia hanya menunjukkan besarnya kelajuan motor yang kita gunakan.